Kita semua pasti sudah memahami bahwa sebuah tindak kejahatan dapat terjadi karena adanya kesempatan bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya. Kesempatan inilah yang harus diminimalisir oleh masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan adalah kunci utama dalam menekan munculnya kesempatan bagi para pelaku pencurian roda dua untuk menjalankan aksinya. Pemirsa, persoalan pencurian kendaraan bermotor tentunya membutuhkan solusi dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah pihak kepolisian. Dan untuk menjawab persoalan ini sudah bersama saya saat ini Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida. Pak Kapolsek, apa kabar? Ya, terima kasih Mas Faris. Alhamdulillah kabar baik. Pak, kita akan bertanya mulai dari persoalan hukum yang ada di wilayah Bapak terlebih dahulu nih. Seperti apa? Ya, terima kasih Mas Faris. Saya coba menjelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan Mas Faris terkait dengan situasi keamanan di Tambora. Di Tambora sendiri, di wilayah hukum Polsek Tambora, situasi keamanan di sini cukup kondusif, aman dan tertib, tidak ada permasalahan yang berarti, Mas. Kecamatan Tambora itu merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara. Tentunya hal tersebut beberapa penyimpangan sosial terjadi di wilayah hukum Polsek Tambora ini. Di antara lain mungkin bisa didengar mungkin ada pencurian kendaraan bermotor roda dua, kemudian mungkin kebakaran yang terjadi karena pemukiman yang sangat padat sekali dan mungkin mohon maaf dalam bentuk bangunan yang kurang proper gitu ya Mas ya. Banyak bangunan yang berdiri di atas tanah itu menggunakan kardus ataupun triplex. Ini menjadi salah satu kecamatan yang padat sekali. Bahkan ada di satu wilayah, di salah satu kelurahan di Rawa Malakas itu, ada satu pemukiman lingkungan itu yang tidak terkena matahari sama sekali, Mas. Itu dikarenakan bukan karena ada di bawah flyover atau jalan tol, tetapi karena memang rumahnya jalannya kecil, terus kemudian rumahnya bertumpuk-tumpuk, Mas. Sehingga gang di depan rumah yang di lantai paling dasar itu tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Hal tersebut tentunya menjadi suatu dinamika di masyarakat tuh jadi agak semakin beragam untuk kami bisa menjaga keamanan di sini. Jadi butuh sesuatu yang mungkin lebih ekstra dibandingkan mungkin di tempat lain yang lebih biasa ya Pak. Lantas kita tahu pemukiman yang sangat padat, kemudian persoalan sosial juga muncul kan, salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor. Bagaimana sih Polsek Tambora menyikapi kemudian bergerak untuk menghadapi persoalan pencurian kendaraan bermotor ini? Ya, kami langsung ke masyarakat untuk mengecek apa sih permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang pencurian kendaraan bermotor roda dua ini beberapa kali terjadi di wilayah Tambora. Ya salah satunya mungkin faktornya ya itu tadi, padatnya rumah-rumah ini, gangnya kecil, itu yang menyebabkan masyarakat mungkin yang tinggal di situ tidak bisa memarkirkan kendaraannya di rumahnya. Mungkin di beberapa kelurahan banyak sekali ditemukan parkir kendaraan bermotor roda dua yang berderet di depan gangnya, di jalan yang agak besar. Nah, itu menurut saya menjadi peluang bagi para pelaku pencurian kendaraan bermotor untuk melakukan aksinya. Ditambah mungkin tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga lebih ekstra kendaraan roda duanya itu agak kurang ya Mas, bukan agak berkurang, agak kurang karena banyak di antara para korban ini ketika dilakukan interogasi tidak menambahkan contohnya kunci ganda atau tidak mengunci stang bahkan seperti itu. Jadi hal tersebut memudahkan para pelaku untuk melakukan aksinya. Bagi saya sih memang ini bukan cuman salah si pemilik kendaraan bermotor juga ya Mas ya. Tapi memang tidak bisa kita menyalahkan si ini, tapi lebih kayak kita harus menjaga kendaraan itu harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Artinya kalau memang itu menurut
dia berharga, tentunya dia akan menjaga kendaraannya itu. Namun ya sekali lagi kita juga sudah berusaha untuk membuat suatu kegiatan yang intinya bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga harta benda yang dimiliki. Sense of belonging. Iya, itu. Ya, Pak. Mungkin banyak dari para korban ini ketika ditanyakan motornya masih dalam kredit, masih berjalan. Nah, kalau menurut saya pribadi sih Mas, ketika motor itu dalam proses kredit dan iurannya, angsurannya masih dibayarkan, di situ ada biaya apa ya? Ketika motor itu hilang akan diganti oleh asuransi. Nah, itu mungkin itu menjadi membuat kita sendiri jadi lengah atau enggak? Ya, ntar kalau hilang diganti kok sama asuransi. Nah, mungkin itulah yang membuat mereka ini kesadarannya kurang. Mungkin akan lebih kita menjaga ketika kita beli motornya itu tunai. Kalau kita beli tunai, ibaratnya ya nggak ada asuransi lagi kan. Tanggung jawab di kita, full di kita. Nah Pak, untuk masalah Runmore ini kan tentunya harus dibangun kesadaran yang ada di masyarakat untuk menjaga lingkungan, menjaga kendaraan. Lantas upaya apa nih yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bersama mengajak masyarakat untuk mengamankan wilayahnya? Tidak hanya menumpukan persoalan keamanan ini kepada kepolisian saja. Ya, jadi Mas Faris kalau mengajak masyarakat, kami tidak pernah berhenti. Artinya setiap minggu ada kegiatan Jumat Curhat, kegiatan yang secara terpusat dari pusat sudah diperintahkan untuk dilakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemudian ada program Pak Kapolda juga ngopi Kamtibmas, ngopi Kamtibmas. Ngopi Kamtibmas itu dilakukan seminggu itu 2 kali diperintahkan oleh Pak Kapolda. Kami Kapolsek harus turun ke warga di hari kerja untuk ngopi bareng sama masyarakat, di mana hal tersebut salah satunya untuk menyampaikan kebijakan apa yang dilakukan oleh Polsek untuk menjaga keamanan di wilayah. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan tersebut kami selalu mengajak masyarakat, terutama warga yang hadir untuk bagaimana menyadarkan tentang pentingnya menjaga keamanan itu untuk lingkungan mereka sendiri gitu. Artinya tanpa peran serta dari masyarakat, polisi ini nggak bisa kerja sendiri, Mas. Jumlahnya cuma sedikit, kemudian wilayahnya besar, maksudnya banyak sekali. Kita tidak bisa mengcover itu semua. Artinya kami butuh bantuan dan kerjasama dari masyarakat, kemudian stakeholder terkait. 3 pilar, ada Pak Camat, ada Pak Dan Ramil, yang kita bertiga selalu bersama-sama turun ke masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang menjaga keamanan, kemudian bahaya tindak pidana lain seperti judi online atau hal yang lain. Nah, Pak Kapolsek, untuk pertanyaan terakhir dari saya nih, bagaimana imbauan dari Bapak kepada masyarakat agar tidak terus terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi dapat kami jelaskan, Mas Faris, di sini bentuknya seperti apa sih partisipasi dari masyarakat ini untuk menjaga lingkungan dari bahaya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, terutama roda 2. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya membuat area lingkungan tempat tinggal kita menjadi one gate system. Artinya keluar masuk kendaraan difokuskan pada satu pintu saja. Artinya banyak jalan atau akses ke lingkungan tersebut ditutup sementara menggunakan misalnya pagar kemudian digembok. Nanti ketika dibutuhkan memang itu akses itu dibuka kembali, mereka bisa membukanya. Tetapi untuk sehari-hari silakan bisa menggunakan mungkin satu pintu keluar masuk tersebut. Itu untuk bisa mengetahui lah siapa yang keluar masuk. Jadi petugas keamanan pun akan lebih mudah untuk menjaga lingkungan itu. Tapi tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukan di semua lingkungan karena beda-beda ya Mas ya, maksudnya karakternya beda-beda dan beda karakternya. Jadi itu sebagai upaya pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan kegiatan Siskamling, di mana kita memanfaatkan pos-pos kamling yang ada di masing-masing lingkungan untuk bisa dihidupkan kembali. Artinya ketika
mungkin dulu, termasuk saya sendiri kalau malam-malam suka ikut ronda kalau di kampung dulu Mas ya. Dan itu bisa kita hidupkan walaupun ini di ibu kota. Kompol Doni Agung Hafida, terima kasih banyak Pak Kapolsek atas jawaban dan sarannya untuk masyarakat. Ya. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Mari pemirsa kita jaga lingkungan kita agar terhindar dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Saya Faris Hasni pamit undur diri, salam presisi.